Saya jalan aja bingung saya di mana ini. Apa saya sadar apa enggak gitu kan ya. Itu mah di alam bawah sadar saya. Terus saya jalan-jalan Bang. Nah, jalan-jalan ini ketemu akhirnya orang-orang yang tadi saya bilang. Tapi pas sudah dekat saya coba tegur. Permisi Bapak, Ibu. Nggak ada yang nyaut Bang. Tahu gak Bang? Tanpa saya sadar, tahu-tahu ngucap, ya Bismillah ya. Itu berubah Bang makanan yang saya lihat di kejadian ini. Itu berubah jadi kayak, maaf ya, kalau di sini tikus sudah dibelah badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gue Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gue udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat melewati alas roban. Kita sapa dulu, sebelah gue udah ada Bang Miko nih. Halo Bang. Halo Bang Putro. Sehat Bang ya? Alhamdulillah sehat. Lebaran. Minal aidin wal faidin. Minal aidin wal faidin. Udah lebaran lewat nih ya. Oke Bang, ini kan ngelewatin alas roban nih Bang. Iya. Alas roban kan kita tahu nih Bang ya. Salah satu jalur yang berkelok dan angker juga. Di mana kiri kanannya hutan dan mitosnya dulu entah mitos entah fakta ya kita nggak tahu ya. Dulu tempat pembuangan mayat ya. Betul. Dulu, cuman ya searching aja sendiri deh. Iya. Nah Bang, itu kenapa nih Bang lewat jalur itu nih Bang dulu? Ya awalnya sih saya ikut usaha. Kebetulan nggak jauh dari rumah saya. Ya. Di tahun 2013, mungkin di bulan Juni ya, gitu. Karena saya sempat kerja waktu itu di Glodok, putus dari situ, saya diajak teman ya udah ikut bos ini aja. Kerjaannya ya cuman masarin kaos build up ke toko-toko jualan putus lah, ibaratnya jual putus gitu kan. Siapa yang paling banyak jualan itu pasti penghasilan lebih banyak. Iya. Nah, akhirnya saya coba setelah saya diskusi sama istri, akhirnya oke, saya ikut. Ini kan berarti Abang jualan kaos build up nih Bang ya? Iya. Nah itu gimana nih Bang? Kok bisa-bisanya lewat alas roban nih Bang? Karena kita ya jualannya dari toko ke toko sih. Toko ke toko? Nawarin toko, ya jual putus itu sistemnya, jual putus. Berarti kemana-mana ini? Kemana aja. Saya mungkin ya kalau untuk Sumatera belum, kalau Jawa udah keliling sih. Berarti gitu. Ini bawa kaos banyak? Iya, di dalam mobil. Keliling Jawa? Betul. Tiap ada toko yang mau, taruh. Iya, jadi kita jual putus lah, nawarin. Iya, jual putus, nawarin. Ini mau nggak nih, naruh ini. Ya gitu Bang? Iya. Buset deh. Berarti keliling kemana aja nih Bang? Dulu. Kalau saya, iya benar. Kalau saya Pulau Jawa sih. Kalau teman-teman malah sekarang masih ada yang tetap seperti itu. Usahanya, dia sampai ke Bali Bang. Udah melebar lah ya. Iya, ke Sumatera, ke Bali dia udah seluruh Indonesia. Cuman kayak Papua belum deh, Papua doang kayak. Susah juga ke sana ya. Iya. Oke, berarti pas tadi ya di bulan Juni tahun 2013 itu kebetulan Abang melewati alas roban dan mengalami kejadian horor nih Bang di sini Bang. Dan itu hampir semua teman-teman Abang yang lewat juga ngalamin juga Bang. Iya, jadi di dalam mobil itu ya kita ngalamin semua. Itu benar-benar nggak di rekayasa kejadian kita, itu emang benar real saya ngerasain sama teman-teman. Oke Bang, untuk cerita lengkap mungkin kita tahan dulu nih Bang ya. Siap. Dan buat Sobat Tengah Malam yang penasaran sama ceritanya Bang Miko, simak terus dari awal sampai habis. Dan buat kalian yang mau ngirim cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan buat kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung kita mulai aja nih Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana ceritanya nih Bang? Jadi awal pertama sih ya biasa, kita kan emang standby dari Jakarta Barat, dari rumah bos. Itu mungkin terkadang malam, terkadang pun siang pernah berangkat. Jadi nggak tentu, kalau kata bos sudah siap barang, kita berangkat. Satu tim itu biasanya 4 sama supir 5. Bawanya di mobil cukup itu 100 sampai 150 losin. Untuk dibawa, untuk dipasarkan ya, ditawarkan, dijual lah gitu ya. Nah, pemberangkatan pertama kita dari Jakarta Barat menuju titik awal nawarin itu di
Bekasi Bang. Iya di wilayah Bekasi benar, kita titik awal Bekasi, terus sampai Kerawang. Di Kerawang kita datang ke toko-toko ya, kita menawarkan bagaimana caranya barang kita supaya laku terjual gitu dan diminati di toko tersebut gitu. Ya minimal 1 orang penjualan, kan kita emang kompetisi ya sama teman-teman yang lain, siapa yang paling banyak jualan, yang rajin turun ke toko-toko, datengin ke pasar kita masukin. Nah, siapa yang paling banyak itu pasti mendapatkan cuan lebih banyak lagi kan, lebih. Iya. Nah, terus seperti itu sampai di Cikarang, terus juga ke Kerawang ya. Di kota Kerawang kita ngubek ke pasar-pasar, dari yang kecil sampai yang pasar besar gitu kan. Ke induknya mungkin. Nah, perjalanan itu selesai di Kerawang, baru kita naik tol Bang. Naik tol untuk menuju yang kita tuju sih awalnya Brebes gitu kan, tapi kita masuk ke Cirebon dulu, mampir ke kota Cirebon gitu. Kota Cirebon waktu itu sampai sana malam. Ya malam kita sempat istirahat karena nggak mungkin juga kan udah malam nawar-nawar ke toko-toko, nggak ada. Kita istirahat. Nah istirahat pastinya kita nyari hotel yang murah ya. Karena emang nggak punya teman ya. Jadi ya kita nyari hotel yang termurah, namanya budget kita kan harus ada buat pulang ya. Maksudnya yang dibawa untuk anak istri di rumah nanti. Gimana caranya kita setuju sama teman-teman nyari penginapan yang termurah Bang. Nah penginapan termurah itu kita dapat di kota Cirebon sekitar semalam 150 dah ya. Nah itu juga kayaknya penginapan tua juga sih Bang. Ala kadarnya. Ala kadarnya ya. Ya cukup untuk kita berlima tidur sih gitu. Nah di situ sebenarnya udah ada sih cerita-cerita yang bikin bulu kuduk saya merinding ya. Nah malam itu teman saya ceritanya pas sampai kita udah siapin pakaian di kamar, kita taruh. Teman saya ke kamar mandi. Nah di kamar mandi itu dia biasalah ya bebersih atau apa gitu, mandi. Dapat kejadian di kamar mandi belakang lampu redup tiba-tiba. Tapi kan kita mah hanya ya mikirnya itu biasa kali ya, mungkin udah lama. Nah kita kan komplain dong, Pak itu kamar mandi di belakang kok mati gitu kan, kamar mandi belakang. Oh ya bentar dicek dulu ya Mas ya, gitu gini. Nah udah dipasang lagi yang baru, masuk lagi teman saya kamar mandi menyelesaikan mandinya, langsung meledak, lampunya nggak lama meledak. Nggak tahu konsleting listrik atau apa, saya nggak tahu. Cuman kan aneh bagi kita yang awam ya, gitu. Jadi kurang lebihnya ada kejadian awal di situ kita perjalanan. Ya Allah alam lah saya bilang, ditanganin lah oleh pihak hotel ya penginapan itu. Dicek-cek, ya nggak ada sih yang konslet gitu. Tapi ya penjaganya ngomong, ya ini mah sebenarnya sering sih kejadian Mas. Kayak lampu redup gini terus tiba-tiba meleduk gitu kan, meledak lah ya. Karena akhirnya kita udah selesai pada mandi, kita menghangatkan badan, biasa namanya masih muda ya, cari-cari lah ke depan minum, beli-beli ya buat penghangat badan bahasanya ya gitu. Kita beli, kita ngobrol bareng penjaganya juga, bapak-bapak, ada mas-masnya 2 orang itu penjaga itu. Kita di teras nggak jauh emang keluar tuh stasiun Cirebon. Kita ngobrol bla bla bla, tidur. Nah akhirnya pagi sudah menjelang, kita pasti jam 8 udah berangkat lagi tuh untuk keliling. Nah keliling lagi menawarkan kaos tersebut, kaos build up dagangan kita gitu ya, ke toko-toko, pasar-pasar tradisional gitu kan. Nah terus kita sampai, akhirnya kita jalan menyusuri itu, sampailah di Pekalongan, menyusuri dari Cirebon terus sampai Pekalongan kita menyusuri, menjelang malam kita istirahat dan berlanjut seperti itu. Nah akhirnya sebenarnya nggak ada tujuan awal, nggak harus ke Salatiga sih, cuman kita rundingan sama temen ya
gimana nih kita tes jalur yang agak jauh. Yaitu kita ke Salatiga dah, coba nyampe Salatiga ntar kita muter. Akhirnya pas udah berlalu malam itu nginep lagi di Kota Pekalongan, kita tancap ke daerah Salatiga tapi melewati yaitu Alas Roban tersebut. Nah awalnya sih kita nginep ya di SPBU, kita berhenti gitu kan di SPBU. Berapa jam lah cukup kita berhenti di situ. Dan anehnya temen sopir ini kayaknya ngeyel gitu, pengennya malam itu juga jalan biar bisa ke Uber ke daerah sebelum ke Salatiga, bisa ngubek-ngubek kemana maksudnya dia gitu. Oh iya. Saya sih pengennya mah besok aja, maksudnya jangan malam itu juga, tepat di 7:30 lewat yang putuskan untuk berangkat gitu. Ya lewat ya, ini SPBU nggak lama, mungkin ya emang saya ingat saya ini SPBU nggak lama, ke depan dikit ada tol, ada juga ke Alas Roban tuh jalan, situ pintasnya ya. Kalau saya masih ingat sih, insya Allah nggak salah. Akhirnya kita putuskan tuh jam segitu tuh, jam 8 kurang, kita ke Alas Roban, jalan. Nah, seiringnya waktu berjalan gitu ya, mobil ya pertama normal-normal aja nih. Kita tetaplah bercanda sama teman-teman, ya saling banyol, namanya kita anak Betawi, anak Cengkareng gitu kan. Kita banyol, ketawa ketiwi. Emang bener nggak ada yang paham tentang gitu-gituan, apalagi pantangan-pantangan kalau ngelewatin. Taunya kita emang dari dulu Alas Roban itu angker, kan gitu ya. Alas Roban itu terkenal angker dan juga tempat jin buang anak, atau enggak sering dijadikan tempat untuk membuang mayat. Saya taunya itu aja kan, tapi kan kita nggak tahu lah ya. Akhirnya dengan kebodohan kita atau kebegoan kita lah, pada bercanda di mobil. Bercanda di mobil. Nah, yang pertama dialamin itu sama teman saya gitu. Teman saya ini ya mungkin inisialnya A ya. Gitu, inisial A. Dia kayaknya pas masuk Alas Roban itu kayak orang meriangin, badannya nggak bener, tapi nggak dirasa sama dia. Awalnya katanya pusing doang. Terus setelah bercanda-bercanda dia diem. Kenapa? Kok diem gitu kan? Lu kenapa? Kata saya. Oh lu diem aja sekarang. Atau tiba-tiba diem. Nah dia udah nggak enak badan, meriangin. AC coba kita kecilin. Malah kadang-kadang kita, ya udah AC matiin, kaca buka deh. Tuh sedikit kan gitu ya. Dia kayak orang meriangin, panas dingin, nggak jelas gitu kan. Nah akhirnya mungkin ya ada sekitar setengah jam atau setengah jam lewat itu kejadian. Tahu-tahu dia kayak orang ngegerung, bahasa kita kayak orang ngegeram gitu. Kayak orang ngegeram. Lah kita kaget, ada yang lagi tidur kan, teman-teman habis ngobrol bercanda gitu, ada yang tidur dulu di mobil. Sopir mantang sama saya ngobrol kan gitu ya. Dia kayak orang ngegeram sendiri gitu, kayak orang begitu. Wah, kan saya walaupun itu, wah kayaknya ini orang nggak bener nih, ini anak nggak bener gitu kan. Kayaknya ada yang ngerasukin atau kesurupan nih anak gitu. Nah lama-lama makin kenceng ngegerungnya, sempat ngamuk di dalam mobil. Ngamuk bang, ngamuk. Saya pribadi akhirnya tuh yang tidur ini di sebelahnya kena sikut, sikut yang kesurupan ini, teman saya inisial A ini. Waduh, kata saya, ini nggak beres nih, kata supir juga. Aduh, udah mana di jalanan begini lagi, mau minta tolong sama siapa ini? Ini anak kesurupan katanya. Kesurupan ini udah nggak salah dah katanya. Nah, ternyata emang udah ini ya takdir kita untuk agak susah tuh buat ngobatinnya anak nih. Karena situasi Alas Roban itu kan ya terkenalnya jarang ada yang lewat mobil ya, apalagi kan malam-malam begitu kan paling 1-2 mobil truk khusus luar kota, jarang juga mobil pribadi. Kita coba tuh berhenti dulu
berhenti untuk sebisa-bisanya. Gimana caranya biar dia tenang nih, kasihan juga, ngamuk. Nah akhirnya kita ketemu mobil, ada di belakang kita mobil satu, mobil keluarga, cuman ada isinya berdua orang doang. Itu bapak-bapak dan satu mungkin ponakannya masih muda gitu kan. Saya berhentiin bang, saya minta tolong nih, karena teman masih kesurupan dipegangin nih. Di dalam mobil masih kesurupan, dia ngamuk-ngamuk dah. Udah tenaganya ngelebihin manusia biasa lah, saya bilang. Gitu kan. Ya jujur ya, sampai saya ini aja cerita begini, ngegetar hati saya nih. Ingat kejadian itu kan. Waduh, Pak. Berhenti kan gitu, saya pinggirin. Pak berhenti, saya tahan yang bagaimana caranya. Hampir ibaratnya bela-belain diri, mau ketabrak dah gak apa-apa, yang penting tuh mobil berhenti gitu kan. Akhirnya ya usaha saya berhasil, berhenti tuh mobil, minggir. Pak, minta tolong Pak, minta tolong. Turunlah si bapak, saya gedor-gedor turun. Kenapa Mas? Kenapa? Ini teman saya kesurupan Pak. Waduh, kok bisa ya katanya. Waduh Mas, emang kenapa awalnya nih? Aduh Mas katanya, jangan sembarangan kalau lihat sini. Ya ini Pak, gimana caranya Pak ya? Ya udah jauh lagi, mau balik lagi nggak mungkin Mas katanya. Ya paling ntar ada di tengah-tengah pemukiman warga, itu saya tahu. Karena saya juga aktif lewat sini katanya. Cuman ya gitu, emang harus siap di bensin, katanya harus full, takut ada apa-apa di jalan gitu. Susah kan di 2013 itu kan, agak nggak kayak sekarang ramainya mungkin ya. Ya udah Pak, gimana caranya Pak? Tolong dibantu Pak, biar teman saya sadar nih. Ya gimana, saya juga kan nggak bisa. Ya paling saya bisa bantu doa gitu-gitu, kita bantu doa. Ya sebisa-bisanya kita sebagai orang muslim. Itu juga mudah-mudahan Allah izinin biar bisa hilang dulu roh jahatnya atau gaibnya. Gitu kan. Ini kesurupan, ngamuk gitu. Ya udah, kosong matanya, coba ya saya kirimin doa. Dikirimin doa bang, itu si bapak itu ditendang bang. Buset. Ditendang sama teman saya. Ditendang, wah sekenceng-kencengnya, itu mundur bang orang. Mundur jauh itu. Goibnya. Oh, siapa kamu katanya kan? Siapa kamu? Saya tidak takut. Saya penguasa sini. Nah ngomong begitu. Ingat banget. Ini siapa? Kata saya. Kata teman-teman. Ini siapa? Gak perlu tahu saya. Pokoknya saya mau bawa anak ini. Nah, emang ada apa tadi kesalahannya? Ternyata katanya di daerah sebelah masuk itu, dia sempat emang katanya mah karena di pinggir duduknya meludah. Oh, meludah. Bercanda terus tutup. Kaca tutup, buka, diludah sama dia, meludah lah. Akhirnya katanya kena punggawanya atau apa gitu. Penguasa di situ. Emang ini siapa? Nggak dikasih tahu bang. Wah ngamuk bang, sampai kayak orang apa mencak silat gitu ya. Kayak orang gerakan-gerakan. Ayo, kalau berani lawan saya. Kalau berani lawan saya. Iya kan saya nggak tahu. Mohon maaf ini karuhun siapa, kata si bapak itu, kata ponakannya. Ya udah, pokoknya anak ini saya mau bawa katanya. Akhirnya kita mutusin karena si bapak nggak sanggup. Yaudah, yuk mas, kita coba ke depan, biarin ngamuk kita pegangin dulu aja. Akhirnya mau nggak mau saya relain kaos dan tali itu buat ngiket tangan-tangannya dah. Pokoknya bagaimana dah caranya dah ya. Nah dibawa tuh akhirnya ke suatu warung di pinggir tuh. Kayaknya mau pemukiman juga nggak jelas juga rumahnya ya, nggak banyak. Nah, nanya di situ, Bu, maaf Bu, ada yang bisa nyembuhin ini nggak orang-orang kerasukan gini? Oh ada sih, tapi bukan di sini tinggalnya gitu. Coba dan nanti saya bilang anak saya, yaudah Bu, gimana caranya minta tolong Bu, gitu karena masih ya jam 9-an ya, mungkin nggak terlalu itu banget, malam banget ya. Saya bilang, coba Bu, coba dicari, akhirnya dibantu sama anaknya naik motor. Ya ada tuh sesepuh di daerah situ katanya, termasuk udah dituakan, mungkin kisaran umur 60 lebih juga gitu. Bapak-bapak di rumahnya, saya datang. Kata si anak itu, permisi mbak. Ya pokoknya
Nah, kalau bahasa itu kulo nuwun lah, bahasa Jawa. Permisi Mbak, gini, ya bla bla bla, ngomong ada apa gini. Kerasukan, tolong dibantu Mbak, ada yang kerasukan gitu kan. Oh ya, di mana? Buru-buru tuh. Tapi dia, ya tunggu sebentar ya. Saya ini dulu, pakai baju dulu. Mungkin dia sarungan waktu itu. Sarungan di selempang gini, pakai celana pendek. Ikut tuh ke warung itu, akhirnya ya disembuhin di warung. Dia datang, pas dilihat dari jarak jauh, dia udah begini nih, udah serius saya si bapaknya tuh, kan. Nggak lama ada perlawanan lagi, kayak orang tarung, tapi masih mbahnya biarin, awas katanya, biarin. Wah dia udah ngamuk, udah apa, mungkin kayak gaya-gaya apalah harimau atau apalah, mencak-mencak gitu ya. Akhirnya sama si mbah nggak lama dihentak bumi, saya lihatnya ingatnya tuh, dihentak bumi, ditiup begitu dari jauh. Sadar Bang. Alhamdulillah sadar tuh teman saya. Cuman ya harus direbahin dulu di warung itu, ditidurin karena kasihan energinya, katanya ini kelelahan pasti habis makan gini. Ditenangin, semua dikasih air minum sama si mbahnya itu, masih bapak-bapak itu dikasih air minum, ya nggak tahu doanya apa, kejawen lah, doa-doa orang sana ya mungkin ya. Nah sembuh tuh Bang, sembuh, sadar, dibawa lagi. Ya udah Bu, kita mau lanjut perjalanan aja, nanti mungkin kalau udah, kan kisaran putaran ke sono selama-lamanya naik mobil itu mungkin sejam 2 jam ya Bang, mungkin ya. Mungkin bisa lebih kalau lagi santai gitu ya, sejam 2 jam kalau nggak salah sih. Nah akhirnya kita putuskan di perjalanan, kita jalan lagi Bang. Kita jalan lagi Bang Putro tuh. Nah anehnya tuh teman saya itu, inisial A itu, udah dia kan diem, namanya capek ya, diem aja di mobil kayak orang lelah gitu di mobil. Nah mobil ini selang perjalanan mungkin ya sejam kurang dari situ, jam 9 mau ke jam 10 itu ngalamin kejadian aneh. Mobil yang kita tumpangin itu bergeser Bang, roda-roda belakang sama badan belakang. Bergeser maksudnya? Tahu-tahu pas lagi di jalan bergeser gitu Bang. Sampai ke pinggir jalan itu, sisi jalan, sisi badan jalan. Itu kayak orang balapan mah, apa bahasanya, ngepot ya, Ngedrift gitu. Itu aneh. Kita kaget dong. Udah habis kejadian, teman kita mau dibawa, udah sadar alhamdulillah ya, walaupun masih lemas. Kejadian itu Bang. Kenapa lagi kita turun semua? Si bapak itu udah lewat ya, udah jalan. Kita turun semua, cuman teman saya megangin yang satunya ini. Ini saya Bang yang ngalamin Bang. Nyata itu di mata saya. Kata orang mah, maaf ya, kita manusia, itu mah terserah dah mau percaya apa enggak ya. Manusia nggak bisa ngeliat goib ya. Tapi saya nyata ini ngeliat Bang. Itu tahu di sisi kanan, sisi kiri saya banyak orang, rame orang, tapi suaranya kedengarannya di saya doang. Di teman saya katanya sunyi, senyap. Kayak orang ngobrol loh gimana? Iya, kayak orang ngobrol, kayak orang bincang-bincang rame, kayak di suatu pasar. Gitu kan. Tapi ibaratnya kok nggak ada yang tahu mobil kita seperti itu, nggak ada yang nengok, nggak ada yang menoleh gitu, nggak sadar. Padahal kan bunyinya cukup kencang ya. Kita menghela nafas lagi saya. Ada apa lagi nih saya bilang. Emang di saat itu ya di dalam mobil itu emang kita, maaf ya, kurang tekun ibadah lah, masih ngaco lah ya. Teman kita ini supir doang yang punya isi-isian, mungkin dia buat jaga-jaga di jalan gitu. Nah, akhirnya teman saya nanya, "Lu kenapa?" Tuh, "Mik, lu kenapa? Kok lu pandangan lu nengok ke kanan, nengok ke kiri, tapi kayak orang ngelihat orang gitu." "Emang ada orang?" katanya. "Ada, banyak tuh," katanya. "Udah minta tolong," kata saya gitu. "Minta tolong nih mobil kita biar bisa angkat lagi, geser lagi ke tengah jalan gitu, biar nggak ke sisi badan jalan gitu kan." "Mana lu orang?" katanya.
Lu jangan ngaco kok katanya. Nggak ada orang, lu bilang ada orang. Ada, itu rame kata saya. Itu rame. Gitu, cuman pakaiannya pakaian aneh kampung gitu, pakaian ya mungkin pakaian orang-orang tahun 19 sekian. Ya pokoknya 10, 20, 19, 20 atau 10. Agak jadul gitu. Jadul dah gitu ya mungkin ya. Enggak, itu banyak orang pakaiannya aja. Itu gua ngeliatnya ada ada yang pakai pendek lah, ada yang inilah itu. Mana lu kata orang. Lu mah ngeyel. Gua bilang ada kata saya gitu. Ada tuh. Waduh, lu mah parah nih, nggak bener nih katanya. Nggak bener lu katanya. Istighfar lu, sadar kata teman saya. Sadar lu. Nempok-nempok badan saya, sadar lu. Ya saya istighfar tapi tetap ngelihat Masih ada itu. karena energi saya pun hampir keserap, Bang. Oh, lemas ya. Jadi gini, Bang, ya. Pas saya udah tanya ke orang yang bisa lah ya, yang ngerti tentang begitu-gituan. Emang kalau ngelihat gaib itu energi kita yang kalah sebenarnya. Ya. Jadi ya mungkin kalau gaib bikin mati kita sih nggak tahu, wallahu alam ya. Bisa bikin mati manusia nggak tahu itu mah. Tapi kalau bikin kita lemah, kalau di saat bentrokan energi itu saya dikasih keyakinan bahwa emang ada seperti itu kejadian. Energi itu benturan gitu, energi gaib dan kita nih manusia ya kan. Orang kasar bahasanya sama orang halus gitu kan. Nah, di saat itu Bang, saya puyeng muter tuh Bang, nggak bisa begitu tuh, nggak bisa istighfar, nggak bisa. Kepala saya kayak gelap Bang, muter, badan lemes, udah nggak kuat dah, kayak orang udah mau jatuh pingsan gitu kan. Di saat ngeliat gitu, tapi di kuping saya kenceng Bang, suara-suara mereka makin kenceng, kayak orang keramaian di kampung. Di suatu kayak orang pokoknya kayak orang lalu lalang, ada banyak orang nih kita di zaman sekarang, kita bertempat tinggal tapi ramai orang, gimana sih kita walaupun di dalam rumah ada tuh suara-suara orang di luar jalanan ya kan, walaupun kita di kampung kan sekarang mah ada suara motor, ada suara perbincangan orang kan gitu ya. Ya seperti itu, di kuping saya kencang. Nah hampir saya kagak sadarkan diri itu Bang, saya nggak sadar diri. Dari situ ya terus saya coba lawan, walaupun puyeng Bang, bener asli nggak lama Bang. Terus saya lawan nggak bisa Bang, tetap saya ngejoprak Bang. Pingsan. Nah pingsan, ngejoprak, tapi alam bawah sadar saya tuh bangun Bang, sadar. Sadarnya bukan katanya sih bukan jasad saya, badan saya bukan, tapi saya ngerasanya udah sadar, jalan lagi. Nah itu menyusuri suatu tempat asing Bang. Nggak tahu roh saya di saat saya pingsan itu ya. Itu menyusuri tempat aneh, asing, nggak pernah saya lihat. Ya mungkin di kampung itu ya Bang. Kampung itu. Ada bambu-bambu di sisi kiri saya, kanan saya, bambu-bambu liar gitu kan. Ada perkebunan gitu. Tapi orang-orang itu masih jauh Bang. Ada orang-orang yang ramai yang tadi saya lihat itu masih jauh jaraknya di depan sana Bang. Tapi saya jalan aja bingung saya di mana ini. Kata saya kan, ini apa saya sadar apa enggak gitu kan ya. Itu mah di alam bawah sadar saya. Terus saya jalan Bang. Nah, jalan-jalan ini ketemu akhirnya orang-orang yang tadi saya lihat. Tapi pas sudah dekat saya coba tegur. Tuh seingat saya coba tegur. Permisi Bapak, Ibu. Nggak ada yang nyaut Bang. Saya tegur sana sini, nggak ada yang nyaut. Cuman asik aja mereka berdua jalan, tapi nggak nampakin muka Bang. Anehnya nggak mau ngadep muka gitu, selalu menunduk gini. Gitu. Tapi kadang-kadang di kuping saya mereka ngobrol. Saya coba lagi, tanya lagi, jalan lagi. Saya susurin terus Bang perkampungan itu. Saya tanya lagi, misi, Nek, Bapak, Ibu. Gak dijawab. Gak ada yang respon itu? Gak ada yang respon. Satu pun. Tapi ada pas saya tanya lagi, coba sekali lagi saya tanya. Hanya nunjuk. Pak, ini di mana? Saya bilang kan, saya nanya. Pak, ini saya di mana? Begitu dia nunjuk.
Ya saya bingung ya, makin bingung lagi. Alam bawah sadar saya tuh, nah saya ngalamin kejadian itu sempat lama. Nah tiba-tiba itu saya ada yang manggil bang. Pas di perjalanan ditunjuk gitu saya coba lurus terus, ada yang manggil. Hei sini dek, sini dek, sini mampir. Saya mampir di situ. Iya bu, ini di mana ya bu? Udah deh, nggak perlu tahu ini di mana. Pokoknya ada di sini, tenang. Di rumah ibu nyaman. Rumahnya terang bang, terang. Jadi ada lampu-lampu kayak ya gitu, lampu colen disebutnya atau lampu bambu obor gitu. Iya. Tapi ada terangnya dikit gitu, maksudnya nggak kayak yang lain-lain ya gelap gitu ya. Ini saya di mana? Udah deh, nggak perlu tahu. Ada istirahat di sini. Udah disediain makanan. Disediain makanan. Tahu gak bang? Tanpa saya sadar, tahu-tahu ngucap, ya Bismillah ya. Itu berubah bang makanan yang saya lihat dia di kejadian ini. Itu berubah jadi kayak, maaf ya, kalau di sini tikus sudah dibelah badannya, udah jeroannya dibelah begitu, tapi berubah tikus. Terus ada lagi di sisi-sisinya kelabang. Ada lagi, ada nggak tahu potongan apa, ada campur darahnya. Di situ saya bang, itu kayak nyata bang, kayak kejadian nyata di dunia nyata saya alamin. Padahal dalam keadaan saya ya mungkin pingsan ya kalau kata teman saya, nggak sadarkan diri gitu. Saya kabur bang, lari. Saya lari sekenceng-kencengnya bang dari rumah itu. Ibu itunya cuman ketawa doang. Ketawa doang, ibu-ibu itu ketawa aja, tertawa lepas ya. Udah jauh, nggak kedengeran lagi suara tawanya. Tetep bang, saya lari sekenceng-kencengnya bang, kayak orang nggak ada arah dah. Iya. Kemana aja dah saya kabur dah ya, jauh ngindarin. Tapi saya nggak ada ujungnya, itu yang herannya. Ini kampung nggak ada ujungnya. Saya udah capek, lari nih udah sampai ya jatuh, mungkin tersungkur di situ. Saya udah apalah sekot. Nah nemulah di situ kejadian, ada danau yang saya temuin di situ, danau bang. Nggak tahu danau atau ada tempat kubangan air kecil gitu. Saya coba rebahan di situ. Saya bodo amat dah, saya bilang. Rebahan di situ dan coba meminum air di situ ya. Saya bilang permisi, saya aus, saya ini gitu kan, udah lelah. Saya minum air itu bang. Alhamdulillah bang. Itu kata teman saya, langsung saya udah jelek, kayak sadar. Minum air itu bang. Nah sadar, saya ditanya, lu kenapa? Lu kenapa lu tadi jatuh gitu? Ya nggak tahu, gua taunya jalan di perkampungan aja. Pas udah ada nemu rumah, dipanggil sama ibu-ibu, lah gua langsung disediain makanan katanya. Belum sempat minum tapi langsung disediain makanan. Pas ngucap Bismillah itu, ya itulah kejadiannya. Saya bilang ada tikus, ada kelabang di makanannya jadi berubah. Gua lari lah, takut sekenceng-kencengnya. Karena kan namanya mungkin ditanyanya ya ini mah hanya jawaban di saat saya sekarang ini ya. Kalau mungkin kemarin agak lemes waktu itu mah ya jawabnya. Cuman kata teman saya seperti itu. Udah ke situ gue lari, nggak tahu ketemu kubangan air kecil atau danau lah, nggak terlalu gede juga gitu. Gue minum air itu. Nah udah langsung terbangun gitu. Udah nggak ingat apa-apa lagi, udah itu beres di situ. Wah lu, jangan-jangan lu mau dibawa kali mungkin, kata teman. Ya udah dah, buru-buru dah. Akhirnya malam itu tetep bang masih di situ, nggak jauh dari situ kita coba cari penginapan ya, cari penginapan. Saya memutuskan ya sama teman-teman untuk jalan lagi beberapa menit ke depan. Alhamdulillah bertemu suatu rumah ya untuk kita mungkin bisa menginap di situ bang ya. Habis kita nggak mungkin nyari penginapan di situ gitu ya bang ya. Nah akhirnya kita menumpang di situ dengan tata krama, kita dengan assalamualaikum, saya
numpang, akhirnya alhamdulillah dikasih tumpangan sama bapak itu karena body atau badan saya ini udah nggak kuat dah ya kita ya gitu ya, udah nggak fit untuk melanjutkan. Akhirnya dikasih tempat di situ bang, alhamdulillah gitu. Udah kita istirahat, besok paginya akhirnya diceritain lah, kita tanya warga situ, Pak semalam dapat kejadian, emang belum ini sih, belum kita sempat istirahat juga udah ada yang nanya mau dari mana gitu kan. Ya akhirnya paginya saya cerita habis dapat kejadian seperti ini nih semalam teman saya gini. Ya udah mas, untuk malam ini mah si masnya istirahat dulu di sini ya, jangan kemana-mana gitu kan. Nah udah disuruh istirahat bang, ternyata nggak tahu kenapa ya ngikutin kali goib-goib situ ya, itu nyampe kejadian di rumah situ pas tengah malamnya. Di penginapan ini? Di rumah yang bapak-bapak ini nih yang nyuruh nginep nih di daerah Alas Roban situ ya kan. Kita juga nggak tahu warganya, cuman ada 2 orang atau 3 orang keluarga di situ, kita nginep di situ. Nah malam kejadian itu juga bang, ada lagi bang di rumah itu. Kita semua bang kena bang, kita semua kena serangan itu goib tersebut itu. Itu pertama ya dari teman saya, inisialnya R, dia tiba-tiba muntah darah, batuk-batuk muntah darah, batuk muntah darah, terus wah udah nggak bener dah tuh. Terus yang kedua sempat nangis kayak orang nggak jelas nangisnya, nangis nggak jelas. Nah saya hampir ya gitu kayak orang gila katanya, sempat ngomong sendiri tanpa kita sadarin, kita ngomong sendiri kayak orang gila di rumah itu gitu kan. Terus yang si sopir nih masih bagus nih si sopir, karena dia punya katanya mah ada pegangan lah, karena dia supir ya aktif ya, dia punya pegangan. Nah itu dia doang tuh yang masih ketolong. Yang 4 ini kita ada yang nangis gak jelas, saya itu kayak orang gila, udah ngoceh kayak ngobrol sama orang gitu kan. Terus yang satunya lagi udah nggak sadar dah pokoknya, udah merem matanya tapi ngaco gitu, badannya ngaco, ngomongnya ngaco, dapat serangan itu. Nah si bapaknya juga sama si ibunya ya mungkin ya kata si supir ya kewalahan tuh, terus kedatangan sosok gaib katanya di belakang rumahnya si ibu. Si ibunya nyampe kaget kan. Itu ya sosok jinnya waktu itu sih sempat kayak badannya setengah kambing. Badannya setengah kambing. Jadi badan kambing berbadan ya ada manusia cuman wujud kambing katanya gitu. Ya katanya pengen bawa anak-anak ini. Katanya pengen bawa anak-anak ini untuk tinggal di kerajaannya. Karena anak-anak ini udah kurang sopan katanya, melanggar yang ada di Alas Roban, tata tertib. Mungkin kejadian itu ya meludah atau apa gitu ya. Nah si ibunya kan pas saya dapat kisah dari si supir, si ibunya pun sempat pingsan di belakang rumah, sempat jatuh karena kaget kedatangan sosok itu. Nah untungnya si bapaknya ngerti tentang begitu-gituan dan kayaknya orang taat agama juga, orang bisa taat beribadah juga orang bisa lah. Nah itu akhirnya si bapak sama teman saya itu yang terus coba ngobatin, ya kan, coba nyembuhin gitu kan. Wah nyampe kewalahan dah pas saya dengar cerita dari teman saya si supir ini lah, si inisial I Irfan ya. Waduh kata saya, ini kok saya mah nggak sadar pokoknya. Terus malam itu kayak gitu bang, pengen diambil jiwa kita mah, pengen diambil katanya. Kata si Irfan ini, jiwa kita pengen diambil nih 4-4-nya nih katanya, buat dijadiin tahu budak, tahu apa di kerajaan dia. Ternyata kerajaan itu ada di tengah-tengah hutan Alas Roban itu. Iya.
Ya kerajaannya ada di situ. Nggak sopan katanya, kurang sopan berada di sini Alas Roban ya kan. Coba bang terus katanya si bapak berusaha sama teman saya itu si sopir. Lama bang, lama itu penyembuhannya katanya. Kita semua udah parah itu, kayak orang benar-benar nggak sadar, dah bukan kita yang sewajarnya gitu ya. Saya udah kayak orang gila, ibaratnya ngomong sendiri apa sendiri, kadang-kadang ya kayak orang komunikasi tapi nggak ada yang diajak ngomong. Iya. Ada yang nangis aja teman saya gitu kan. Nangis aja. Ada yang muntah darah. Untungnya muntah darah nggak berlanjut terus. Cuman memang hentakan goibnya mungkin kencengan di dia ya. Ya itu kejadiannya terus berlanjut gitu kan. Dipaksa untuk disembuhin lah. Pokoknya gimana caranya biar sembuh. Nah kata teman saya si Upir, si bapak ini coba mendatangi tuh. Dek coba jagain ya teman-teman kamu ya. Saya mau panggil ya saudara saya juga buat bantu saya, udah nggak bisa kalau buat sendirian ini katanya, buat nyembuhin 4 orang ini. Ya pokoknya pintu saya tutup dah, istri saya udah saya amanin di kamar. Saya sebentar keluar, adek pegangin. Nah di situ mencekam teman saya si Irfan itu. Ternyata terus didatangin bang sama sosok gitu bang. Banyak punggawanya bang. Tuh Raja Jin itu mungkin ya penguasa itu ya ada punggawanya katanya. Waduh si Irfan dibilang gimana ya bahasa dia mah. Aduh udah gak sanggup sebenarnya tuh kalau udah begitu, saya tutup pintu aja dah, gua tutup pintu. Akhirnya dengan sebisa-bisa dia tuh baca doa apalah gitu ya yang diajarin sama guru spiritual mungkin dia. Tetap sambil nunggu si bapak ini nih manggil saudara atau keluarga terdekat. Nah katanya gak lama selang 10 menit atau 15 menit datang si bapaknya tuh untuk nyembuhin kita nih bang. Kitanya udah payah dah waktu itu. Akhirnya dibantu, disembuhin, dia perang goib bang ibaratnya. Di situ mah ngadu ilmu sama penguasa Alas Roban lah ya. Gitu. Nah, alhamdulillahnya bang, kita yang bertiga ini bisa disembuhin. Tapi yang pertama ini nih. Oh yang si A nih. Oh si A ya? Iya. Dia yang paling lemah kondisi badannya. Wadah badannya ini terlalu lemah. Dan dia yang punya kejadian awalnya yang ngeludah itu. Ini bang, susah bang disadarin ya bang. Udah beberapa orang gitu katanya sama si bapak itu udah gak bisa. Akhirnya ya berjalannya waktu kita coba ya bang ya, karena perjalanan gak mungkin kita tarik ke Jakarta lagi. Lanjut melewati Alas Roban kan. Nah akhirnya kita udah keluar dari situ, kita cari dah bang orang yang lebih bisa lagi untuk ngobatin si A ini. Karena kan dia, maaf ya bang, kayak jiwanya udah diambil. Sukmanya gitu. Sukmanya udah diambil bang, gitu. Kata si bapaknya ini sukmanya udah diambil, udah dibawa. Yang bisa, kemudian mungkin ntar coba ada cari setelah melewati Alas Roban ini, mungkin ada kali yang bisa di sana tanya. Tujuannya ke mana katanya? Ya sebenarnya mah tujuan akhir Salatiga mau balik lagi gitu. Saya bilang. Ya udah, adek bawa dulu yang lain udah pada sadar. Cuman yang muntah darah ini tidur. Karena udah habis kali ya tenaga dia. Kalau saya kan sama teman saya ya si Irfan ini supir. Saya mau ke Salatiga gitu, Pak. Oh ya udah bismillah aja, makanya banyak-banyak istighfar di jalanan, jangan sembarangan ya di sini mah dek ya. Katanya. Iya Pak, makasih, pengen dikasih duit sama si Irfan, katanya nggak mau. Udah pegang aja buat bekal bensin. Jalan. Akhirnya ya udah keluar dari Alas Roban. Ya kita coba cari-cari ya Bang ya, dengan saya juga udah setengah sadar dan udah mulai enakan badan sama si Irfan tuh. Kita cari, tanya-tanya orang pintar. Nah teman saya mah udah kayak mayat hidup Bang. Gini aja. Si A ini ya? Si A itu. Udah begini aja. Udah gak bisa diajak ngomong dah. Udah gak bisa diajak ngomong, di toel-toel gak bisa. Udah bener-bener kayak orang gak ada rohnya. Gitu. Tapi aneh. Ketawa.
Ntar nangisnya lama, terketawa lagi, ditanya nggak mau nyaung. Itu kita bawa bang, karena persediaan bensin masih cukup, kita cari-cari ya orang yang bisa gitu. Siapa tahu ada ulama atau kiai atau ustadz ya lebih ngerti. Akhirnya belum nemu tuh di situ, karena pas bener itu udah pagi ya, kita putusin untuk istirahat dulu, mandi, kita cari-cari lagi nanti dah siangan dikit ya. Tapi udah kayak mayat hidup bang, udah kayak mayat hidup tuh teman saya itu, diajak ngobrol gak mau, mukanya udah kosong, tampak tatapannya udah kosong. Wah udah akhirnya udah ganti-gantian dah, istirahat dulu, yuk makan, mandi gitu kan. Ada yang mau mandi silakan. Nah kita lanjut tuh nyari-nyari orang-orang yang bisa. Ini ada apa teman saya nih, si A nih gitu kan. Nah mungkin di siang hari bang, ada masjid bang, kita ketemu masjid tuh. Itu udah muter-muter keluar dari arah Soban itu, si jauh sih ke Salatiga, ada masjid. Kita coba ke situ bang, beraniin diri. Tapi nunggu bubar dulu bang, nunggu pada mau sholat zuhur ya mungkin ya. Kita kan malu ya ke situ ya. Emang jujur bang dulu mau ya sejadi-jadinya mau bawa pakaian juga cuma 2-3 biji doang di mobil. Salinan saya tuh sama teman-teman. Akhirnya zuhur itu kan udah selesai sholat, baru saya beraniin diri ketemu ya nggak tahu ustadznya apa yang mimpin sholat di situ, imamnya atau para DKM-nya di situ. Pak, misi Pak, mau minta tolong. Emang kenapa katanya? Ini ada dari mana katanya? Si masnya dari mana katanya? Saya dari Jakarta. Terus ya pengen ke Salatiga ini semalam lihat alas obat. Nah dapat kejadian, saya ceritain kejadian Ipan itu yang nyeritain juga, saya bantu. Dapat kejadian ini teman saya sampai sekarang ya seperti ini Pak. Kayak orang ya dibilang mati enggak, hidup enggak. Gitu kayak mayat hidup lah begitu. Ditanya nggak mau jawab, tapi kadang-kadang ketawa, tapi kadang-kadang nangis, gitu kan, bingung saya. Waduh, ini kok bisa deh gini? Ya awalnya seperti itu Pak, kita bercanda-bercanda gitu ya. Terus teman saya mungkin sedikit buka kaca, meludah kali sembarangan. Itu awalnya gitu Pak. Nah dari situ kita dapat gangguan gaib Pak. Itu. Nah nggak lama dibantu sama si bapaknya. Ya udah coba ya kita coba ruqyah bahasanya di situ. Akhirnya di situ dekat ruangan khusus di ruqyah tuh ada ustadz itu bapak-bapak pada kumpul. Ada 3 orang atau 4 orang dia di situ. Sama kita maaf ya agama masih jauh lah, baca Quran ya bletet-bletet lah gitu. Nah di ruqyah sama bang, ngamuk lagi bang, ngamuk. Kayak orang ngajakin berantem. Biarin jangan diituin kata si kiai atau ustadz yang imam ini. Biarin dipegang aja di belakangnya, takutnya ngejeledak ke belakang gitu ya. Akhirnya diobatin dengan cara-cara dia, dengan ayat-ayat Allah tuh saya dengarnya. Wah ngamuk kepanasan. Terus kata si ustadz pas ditempelin dengkulnya ke dengkul si ini, pegangin, saya mau tempelin dengkul ke dengkul si A ini, itu langsung ya si ustadz itu kayak ngeraga sukma, kayak itu, kayak ngedipin mata, terus udah hilang ininya, tetep gitu dipegangin sambil disilain, diaduin ininya. Itu ya mungkin pengambilan sukma teman saya kali ya. Itu di kerajaan gaib alas Roban itu ya. Itu berusaha, saya lihat sampai keringat gede-gede jagung itu si bapak itu kan berusaha. Terus dibantu sama dia sama ya kalau dibilang apa ya, selawatan apalah gitu ya, zikir-zikiran gitu ya kan. Nah terus ya, selang beberapa menit sadar si bapaknya, wah gitu kan, sempat mundur. Nah teman saya ini sama mental juga dari tempat duduk itu yang Cila itu, dia mental. Nah langsung ditegrep lagi sama si kiai itu atau ustadz itu, tegrep, dipegang, didudukin, diusap mukanya.
diusap terus ke badannya di ritualin gitu. Nggak lama, alhamdulillah sadar. Iya. Tapi si ustadznya aneh, langsung ke mobil saya, ke mobil yang kita tumpangin kan, ke belakang. Tahu-tahu di tumpukan kaos ada apa? Ada kembang kuning. Kembang kuning. Nah itu yang malam itu yang kita cium, kerasa, tapi kita nggak peduliin wangi itu. Saya pikir wangi-wangian itu bunga yang di pinggir jalan ya, karena hutan ya. Ada kembang kuning satu itu bisa nyelip di situ. Pas di pinggir kanan deket kaca, ini ada tumpukan kaos, nyelip di situ kuning. Itu yang diambil sama si Ustadz. Ini nih awalnya, petandanya ini katanya. Malam ngeliat gak? Nggak ngelihat malam mah. Gak ada yang sadar berarti? Gak ada yang sadar. Itu satu-satunya bang, kembangnya kayak kembang sepatu gede tapi kuning, wangi itu. Iya. Wangi, nggak ada yang sadar itu. Baru lihat ini dia dibakar bang di situ juga, dibakar. Uset, masa bunga dibakar nggak gembus? Bunga dibakar nggak gembus, kayak bakar apa tuh? Kayak ya spiritus atau apa lagi, meledak dikit, ya, bus gitu. Itu mah nyata, masa ada percikan, bus gitu kayak orang ya bahan kimia lah. Coba bunga bang, logika. Nah ini katanya penyakitnya, emang ada kenapa gini-gini? Ya udah akhirnya udah selesai, disuruh situ dulu berbincang-bincang, kita semuanya udah dinormalin lagi, diruqyah, dibantu. Kalau bahasa dia mah ditamengin lagi badan kita, ditamengin dah untuk sementara gitu kan. Untuk sementara ternyata pas diceritain, Dek, jadi bapak tadi tuh ke kerajaan mereka. Ini adik-adik ini sebenarnya udah dipasung, udah dijagain sama punggawa-punggawa jin-jin yang itu yang ada di kerajaan mereka. Iya. Udah dipasung ini jiwanya, tapi yang udah parah ini nih yang paling diincar katanya, yang si A ini ya. Itu. Oh, jadi seperti itu Pak. Iya. Itu juga kalau saya kagak pakai, ya pas saya udah baca-baca, ya nggak tahu lah saya minta mau lo baca surat apa, atau itu ngebaca itu pas saya hajar Bismillahirrahmanirrahim, Allah Akbar, langsung saya bisa ngambil sukmanya, begitu bahasa dia mah. Itu. Nah, adek itu udah pada ini deh apa di rantai, dipasung. Itu udah mau dijadiin budak di situ kerajaannya. Gila. Lah Pak, kok seperti itu ya? Iya deh, kalau di sini mah udah bukan hal yang tabu lagi atau hal yang biasa lagi. Ya ini makanya deh kalau lewat sini alas roban, jangan sembarangan deh katanya. Ini benar-benar ada deh kerajaan jin di sini. Iya. Makanya dikenal banget dari zaman dahulunya. Itu. Jalan ini dibangun pun dari orang-orang Belanda sebelumnya pun nggak sembarangan, banyak makan korban deh katanya. Iya. Pacoran itu banyak makan korban dan terkenal dengan pesugihan di sini ada gitu deh. Makanya kalau lewat sini, udah kalau besok mah jangan lewat situ ya, muter aja, jauhan dikit nggak apa-apa. Akhirnya kita jalan lagi tuh, izin Pak, izin kita jalan lagi. Dan alhamdulillah dari situ perjalanan terus kita nawar-nawarin. Ya ada berkahnya, maksudnya nawar-nawarin jadi lancar gitu. Jadi ada rezekinya di situ kan gitu, nawar-nawarin ke supir truk, ke sebelum ke toko ya, ke orang-orang yang mungkin lagi ada di jalan, mau pakai mobil pribadi kita tawarin langsung. Kita kasih lihat sampelnya, kalau dia cocok dibayarin. Nah, itu akhirnya ya tetap alhamdulillah gitu di situ. Si Irfan juga buat pelajaran dia, oh jangan sembarangan. Karena emang ternyata si Irfan sebelumnya ngelihat kejadian yang
sekelebat itu udah pas masuk alas roban. Cuman nggak cerita dia. Cuman belum cerita, masih biasa aja gitu Bang. Dan padahal ngeludah namanya juga ngeludah kan ya nggak tahu juga ya kalau kena penghuni sana ya. Maksudnya kita ludah kita tahan. Iya, itu ternyata ya bagi mereka kurang sopan. Kurang sopan bagi mereka. Maka padahal dari ibaratnya hatinya si A ini mobil jalan yang ludah. Ya maksudnya dari si A ini kan nggak ada niatan untuk menghina lah ya. Bisa dibilang ya. Cuman niatan untuk meludah, ya udah namanya buang ludah kan. Nah, kalau nggak sengaja gitu kan kita nggak tahu. Iya. Tapi yang namanya makhluk-makhluk begitu kan kadang-kadang nggak ada toleransi kan. Nggak ada toleransi dan juga dia juga ya pengen cari budak baru apa gimana ya. Dia mau ngasih tahu eksistensinya dia di situ. Oh, kita tuh sebagai manusia ya ada loh, manusia dunia gaib pun ada gitu, gaib pun ada. Jin itu ada. Manusia juga punya peradaban. Iya, dia juga ada. Punya peradabannya. Gitu mungkin kalau bagi dia kurang sopan, meludah seperti itu gitu Bang mungkin. Ya itu sih yang saya bisa ceritakan gitu. Oke Bang, ini pas si A nih Bang ya, itu kan dia kan sempat kesurupan nih Bang. Itu dia ngerasanya apa nih Bang? Gelap kah atau emang kayak abang nih yang tadi masuk ke desa gaib? Dia cuman nggak sadarkan diri aja Bang. Kayak bener-bener pingsan gelap gitu. Blank aja. Blank. Ya udah kita taunya dia kesurupan. Dia sih yang ngeblank begitu, udah ngegerung-gerung, geram-geram gitu ya udah nggak karuan dari mobil ngamuk-ngamuk gitu ya. Orang kan saya juga sering dengar cerita-cerita kalau orang kesurupan tuh kuat tenaganya ya. Iya. Berarti dimegangin Bang 4 orang. Megangin 3 orang berarti. 3 orang. Megangin satu orang di depan nggak mungkin. Iya kan nyupir dia. Iya. Nggak mungkin kan, juga ya. Kita pada pindah tuh ke tengah-tengah. Berarti dari apa nih bisa dibilang pas dia kesurupan sampai warung itu berapa lama Bang? Setengah jam ada? Ya mungkin ada tadi sekitar segituan. Megangin setengah jam itu di mobil. Iya, ngamuknya, tenaganya emang benar ada orang ya kesurupan ya terserah orang ngamuk. Tapi saya ngalamin sendiri. Ibaratnya kalah tenaga kita. Bisa dibilang kan ada beberapa orang yang nggak percaya kesurupan cuman nyari sensasi apa gimana ya kita nggak maksa kalian untuk percaya. Kalau percaya syukur, kalau enggak ya bodo amat ya. Yang penting kan abang yang ngalamin dan juga abang yang pengen sharing cerita nih. Ternyata begini. Betul. Kita nggak maksa orang untuk percaya Bang ya. Nah Bang, ini kan pas nyampe warung nih Bang ya. Pas nyampe warung itu disembuhin sama Ustadz Bang. Ustadz yang di sana. Iya, bapak-bapak itu. Bapak-bapak itu. Dan setelah itu kan itu mobil maksudnya geser atau keselokan Bang. Kayak geser ke badan jalan gitu kan, di sana jalannya kayak model puncak lah kalau kita bilang ya. Kayak model puncak gitu ya. Kegeser sampai nggak bisa jalan, makanya turun. Jadi kayak kita toto mati mendadak gitu Bang, habis pindah lah coba kayak ngegeol gitu. Oke, berarti bukan mati mendadak. Mesinnya mati di mobil, bukan gara-gara nyelosok gitu. Bukan, enggak nyampe segitu. Mati tiba-tiba, terus nggak lama. Ya alhamdulillah maksudnya pas saya berhentiin orang itu ya nyala lama-lama, mungkin ya nggak tahu ya ada gangguan seperti itu sebentar. Ya itu yang kita rasain sih, ngegeser aneh gitu kan. Kita lagi itu ngegeser gitu bannya. Maksudnya ini mobil apa sih Bang kalau boleh tahu? Kalau kita waktu itu pakai Xenia kalau nggak salah. Xenia. Oke, kalau mobil sedan bisa tuh ngedrift. Kalau Xenia ngedrift guling Bang. Iya, bingung. Guling harusnya itu. Itu makanya kan kita di sisi jalan itu buset ngegeser, ternyata pas sudah dilihat jejaknya iya kayak nyampe bannya begitu loh. Jadi bekas jalan itu kayak ada bekas bannya hitam. Iya. Berarti bener-bener kalau kata orang awam sih ngesot ya. Ngesot gitu. Kalau orang bilang kan ngedrift tuh kalau yang jago-jago. Tapi Xenia yang ngedriftin sejago apa itu? Iya, makanya teman saya itu bingung dia. Kok bisa begitu gitu. Ternyata pas keluar ya goib banyak di situ. Oke, berarti ini salah satu setelah ngelihat macam-macam nih Bang ya, yang dikelilingin mobil tadi ya. Kan sempat masuk ke desa gaib tuh Bang. Nah, pas masuk ke desa gaib itu kan jatuhnya nggak sadar nih Bang. Nah, tubuh aslinya itu abang kenapa nih? Ya tubuh aslinya ngerebah aja di pangkuan teman saya katanya. Oh, bukan kesurupan kayak ngerebah aja, lemes, gelap. Udah kayaknya udah begitu aja, ngerebah lemes aja udah. Iya.
berarti ini antara mimpi sama emang arwahnya ke sana. Gitu. Tapi nggak tahu juga ya. Allahu alam ya. Itu kan pengalaman nggak pernah saya dapat lagi. Seumur hidup mungkin sekali ya saya mintanya juga. Jangan sampai lagi ya. Ngerinya nggak balik-balik kan repot. Nah itu juga untungnya tadi sebelum makan baca bismillah ya Bang ya. Iya. Kalau enggak ya mungkin nggak tahu kan apa itu makanannya. Aduh ya walaupun entah mimpi entah apa juga tetap aja ya. Tetap aja Bang. Tetap aja mungkin geli juga. Ada ngeri, ada efeknya di tubuh nanti, atau gimana. Kan kita kan nggak pernah tahu juga. Atau itu sebagai penanda bahwa udah ntar habis makan itu dijadiin tumbal gas itu apa gimana kan gitu ya. Masalah ini kan jatuhnya kan 4 orang tadi ya. Berarti yang pengen jadi tumbal. Iya. Satunya punya pegangan nih si Irfan Curang nih. Iya. Sendirian doang. Ngomong minta namanya supir ya kemana-mana. Iya sih. Sampai sekarang juga dia jadi supir keluar kota. Dia punya travel mungkin punya mobil sewaan rental. Oh, oke. Dan masih punya pegangan begitu dia. Udah kacau sih. Berarti ini hampir jadi tumbal jatuh nih Bang ya. Hampir jadi tumbal penghuni Alas Roban. Dan mungkin buat netizen-netizen yang tahu nih, siapa sih penghuni Alas Roban bisa komen di bawah nih. Oke, itu tadi cerita dari Bang Miko nih. Jadi hampir jadi tumbal di Alas Roban karena bisa dibilang nggak sengaja Bang ya. Nggak sengaja ngeludah dan kena si punggawanya. Iya. Punggawa jatuhnya apa sih Bang? Ya kayak prajurit anak prajurit gitu ya, dah. Bawahannya lah ya. Bawahannya lah. Sengaja punggawanya kena, lapor ke atasannya mau ngambil jadiin tumbal. Kayak enak banget ya. Iya. Tapi terkadang gitu sih ya namanya gaib. Ya, yang penting mah kemanapun kita berada, maksudnya kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, jangan lupa berdoa Bang ya. Betul, berdoa dan sopan santun. Betul, ada. Karena kita nggak pernah tahu di situ tuh ada siapa. Kan namanya jin itu kan kita nggak bisa ngelihat. Ya, pokoknya itulah yang paling penting ini Bang ya. Adab dan sopan santun. Oke Bang, thank you banget nih Bang. Sama-sama Bang Putro. Udah mau share pengalaman pribadi yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa share, like, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gue Putro pamit undur diri. Bang Miko juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.